Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fazila, Program Studi Tadris Biologi Angkatan 2017, mahasiswa PPL UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2020 di MAN 1 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen terlebih dahulu ya. Untuk absensinya, adik-adik bisa mengirimkan melalui WA saja dengan mencantumkan nama dan kelas berapa. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang proses pembekuan darah pada manusia. Ayo, masih ingat nggak apa saja komponen-komponen darah pada manusia? Di sini siapa yang masih ingat tentang komponen darah pada manusia? Ya, benar sekali. Di mana komponen darah pada manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Memasuki materi pada hari ini yaitu proses pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan dalam bentuk yang masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanan. Agar makanan bisa dicerna, makanan harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada saat makanan masuk ke rongga mulut, makanan akan dihancurkan pada beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan dan belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan, gigi taring berfungsi untuk mengkoyak-koyak makanan, gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengkunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Setelah itu dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah, sedangkan kimiawi dibantu dengan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Setelah dari mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, gerakan yang meramas yang dilakukan oleh kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya menuju ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl mengasamkan makanan.
dan membunuh kuman masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang karena mencapai panjangnya 6-7 meter. Usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. 3 bagian usus halus yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gluserol. Getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter, berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, makanan yang kita makan kembali lagi ke tubuh kita. Kemudian, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, mineral, dan sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh, yang bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Adik-adik pasti pernah merasakan mules. Ini terakhir yaitu rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Begitulah proses pencernaan pada manusia. Sedikit kakak simpulkan, saluran pencernaan pada manusia itu berawal dari mulut dan berakhir pada anus. Kemudian, organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk tugas adik-adik minggu depan, membuat catatan mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.